Ya, halo teman-teman. Jadi kita akan membahas nomor 2 ya. Carilah solusi persamaan diferensial berikut dengan menggunakan fungsi Bessel. Oke, kita tulis dulu soalnya X, Y double aksen, tambah 2Y aksen, tambah 4Y sama dengan 0. Kalau masih ingat, fungsi Bessel itu bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Y double aksen, ditambah 1 minus 2A per X, Y aksen, ditambah kurung siku, BC X pangkat C min 1 kuadrat ditambah A kuadrat minus P kuadrat C kuadrat per X kuadrat kurung tutup siku dikalikan dengan Y sama dengan 0. Nah, ini persamaan umum. Ini umum. Oke, persamaan umumnya seperti itu. Lalu kita cocokkan antara soal ini dengan fungsi Bessel yang ini. Kita cocokkan. Maksudnya apa? Maksudnya cocokkan itu koefisien dari Y aksen harus sama, yaitu 1 kan di sini ada 1 nih sebenarnya kan nggak ditulis. Oke. Terus ini di bagian Y aksen harus ada super X. Di sini belum ada super X ya. Oke. Lalu kita samakan dulu. Oke, kita samakan dulu. Maka soalnya itu kan tadi X Y double aksen tambah 2Y aksen tambah 4Y sama dengan 0. Nah, agar koefisien Y double aksen ini sama dengan 1, harus 1 kan? Maka di soal itu dibagi dengan X. Atau dikali dengan 1 per X. Ini maksudnya dikali ya, dikali. Oke, kita kalikan dengan per X semua nih, di si persamaannya. Maka ini jadi X, ya double aksen per X, ya kan? Tambah 2 per X, Y aksen. Tambah 4 per X, Y sama dengan 0. Oke. Jadi yang sama bisa dicoret, ini coret. Tinggal bersisa Y double aksen tambah 2 per X, Y aksen tambah 4 per X. Y sama dengan 0. Oke, tadi kan persamaannya itu, bentar. Ini aku copy dulu ya, aku copy. Bersamaan Besselnya itu. Oke, bentar. Malas nulis soalnya guys. Dah. Oke, persamaan Besselnya tadi kan kayak gini. Nah, sedangkan soal yang sudah disederhanakan itu bentuknya ini gitu. Aku tulis dulu di sini ya. Ya double aksen. Jangan biru deh. Pakai warna hitam aja. Ya double aksen tambah 2 per X, Y aksen tambah 4 per X, Y sama dengan 0. Nah, kita perhatiin nih. Kan koefisiennya itu udah sama nih. Ini kan 1 nih, udah 1 juga. Ini udah sama ya nih. 1 kan. Udah sama. Sama. Oke, ini berarti udah benar. Nah, terus ini juga ada per X, ini ada per X. Di persamaan Bessel ada per X, di soal juga ada per X. Otomatis kesimpulannya kotak yang di atas sama dengan kotak yang di bawah nih. Otomatis kita dapat persamaan 1 minus 2A sama dengan 2. Oke, pindah ruas aja. Minus 2A sama dengan 1. Maka A-nya itu sama dengan minus setengah. Oke, kita dapat nilai A. Oke, dapat nilai A. Lalu berikutnya masuk ke bagian ini nih. Nah, yang ini agak tricky, jadi harus hati-hati. Bagian ini nih, koefisien dari Y. Nah, kalau di fungsi Bessel, ini koefisien dari Y-nya nih, semua ini. Sedangkan di soal cuma 4 per X doang koefisiennya. Oke. Nah, perlu diperhatiin yang Bessel tadi. Ini aku paste lagi. Yang Bessel nih ya. Yang Bessel, kalau ku kali masuk nilai Y-nya nih, ku kali masuk sana, maka bentuknya itu bakal jadi gini kan, ya double aksen 1 minus 2A per X, Y aksen, ditambah BC XC min 1 kuadrat, Y, oke, udah dikali Y kan, Y-nya masuk, tambah A kuadrat minus P kuadrat C kuadrat per X kuadrat. Oke, ini kali Y, jangan lupa sama dengan 0. Nah, coba perhatiin yang ini. Bagian ini kuadratnya aku pisah nih, jadi B C kuadrat, terus X C min 1 kuadrat Y. Oke, paham kan?
Karena misal kita punya AB kuadrat, ini kan sama dengan A kuadrat B kuadrat ya kan. Ini pun sama bentuknya kayak gini nih. Nah, terus yang ini BC kuadratnya tetap seperti ini. Nah, yang dua ini masukkan ke dalam dikali jadinya. Jadi X 2 C min 2. Paham kan? Kayak gini bentuknya misalnya. A 2X kuadrat. Itu kan bisa dikali masuk tuh ke dalam. Jadi ini bakal sama dengan A 4X. Ya kan? Ini pun sama nih. Kali ke 2C, kali ke C, kali ke min 1. Jadi 2C min 2. Y. Nah, jadi kayak gini kan. Oke, lanjut lagi. Terus, yang sisanya tetap tuh. Yang sisanya tetap nggak ada aku ubah. Tambah A kuadrat minus P kuadrat C kuadrat per X kuadrat. Y sama dengan 0. Yang ininya pun tetap sama kan. Tambah 1 minus 2A per X. Y aksen tambah. Oke. Dah. Maka ini persamaan Bessel yang udah di apa ya istilahnya, yang udah dimasukin Y-nya. Oke, jadi kayak gini nih ya. Nah, sedangkan tadi kita udah dapat yang ini kan udah dianalisis nih. Yang ini oke udah sama. Ini udah sama, otomatis sisanya belum nih. Belum kita cek. Oke. Tadi soalnya itu Y double aksen tambah 2 per X, 2 per X Y aksen ditambah 4 per X Y sama dengan 0. Ini kan soalnya ya. Oke, yang ini udah dianalisis tadi kan untuk dapat nilai A-nya. Oke, udah. Lanjut kita ke bagian Y. Nah, yang ini nih. Harus hati-hati. Nah, di sini Y nih. Y. Sini juga Y ada 2. Sedangkan di soal ada 2 kan. Nah, cuman di persamaan ada 2 maksudnya. Cuman di soal itu tidak ada koefisien per X kuadrat. Nggak ada kan di sini. Iya kan, nggak ada kan. Otomatis nanti yang ini tuh harus sama dengan 0. Tapi nanti itu kita kerjainnya belakangan. Kita perhatiin dulu yang ini nih. Karena di sini ada X, nih ya, ada X. Ini kan sebenarnya X per X ini tuh bisa diubah jadi X pangkat min 1 kan. Nih. Jadi 4 X min 1 Y. Oke. Kalau disamain sama si persamaannya, ini kan persamaannya. BC kuadrat. BC kuadrat X pangkat 2C min 2 Y. Oke, ini Y-nya udah sama. Y-nya udah sama. Ada X kan. Ini ada X. Di persamaan ada X. Di soal juga ada X. Oke, udah sama juga. Berarti kesimpulannya, kotak yang ini harus sama dengan kotak yang ini gitu. Maka kita dapat hubungan 2C min 2 sama dengan min 1. 2C sama dengan 1 ya kan. Berarti C-nya itu sama dengan setengah. Kita dapat nilai C. Setelah dapat nilai C, lalu perhatikan yang ini. Yang BC kuadrat ini dengan 4. Otomatis nilai BC kuadrat itu harus sama dengan 4. Tahu BC itu sama dengan 2. Tahu B-nya itu, tadi kan C-nya setengah. Setengah sama dengan 2. Berarti B-nya itu sama dengan 4. Oke, dapat juga nilai B. Nah, terakhir. Nah, karena tadi kan di soal nih, ini soalnya, ini soal ya. Ini soal. Nggak ada bagian per X kuadratnya kan, sedangkan di persamaan ada nih, per X kuadrat. Karena tidak ada bagian per X kuadrat, mau nggak mau nilai ini tuh harus 0 dong. Nih, nah ini harus sama dengan 0. Berarti A kuadrat minus P kuadrat C kuadrat itu harus sama dengan 0. Oke. Alasannya itu ya, karena di sini nggak ada per X kuadratnya gitu. Oke, karena ini harus sama dengan 0, kita substitusi nilai A-nya tadi. Minus setengah kuadrat berarti jadi seperempat. Dikurangi P kuadrat. C kuadratnya itu tadi berapa? Setengah. Berarti jadi seperempat. Sama dengan 0. Berarti seperempat sama dengan P kuadrat kali seperempat. Ya kan, pindah ruas. Seperempatnya sama, coret. Berarti P kuadrat sama dengan 1. Berarti P-nya itu sama dengan 1. Oke, dapat nilai P. Dapat nilai A, B, C. Dapat nilai P juga. Maka solusinya itu jangan lupa juga rumusnya Y sama dengan X pangkat A ZP dengan inputnya itu B X pangkat C. Oke, kita substitusi, maka Y sama dengan X pangkat A, X pangkat minus setengah, Z, indeksnya P, P-nya 1, oke 1, B, B-nya itu 4, X pangkat C, X pangkat setengah, X pangkat setengah. Nah, maka ini jawabannya. Jawaban.
Oke, itu jawabannya. Jadi langkahnya nih ya, langkahnya secara ringkas. Langkahnya, yang pertama itu cari nilai dari 1 minus 2A. Ini pasti yang pertama dicari itu nilai A-nya. 1 minus 2A sama dengan apa? Kan? Langkah kedua, cari nilai C dari 2C min 2 tadi. 2C min 2 sama dengan berapa? Nanti dapat nilai C. Langkah yang ketiga itu dari BC kuadrat. BC kuadrat berapa? Nanti dapat nilai B. Yang terakhir itu baru yang A kuadrat min P kuadrat C kuadrat sama dengan berapa? Nanti dapat nilai P. Jadi ini langkah-langkahnya. Langkah secara singkatnya. Perhatiin juga koefisien dari Y double aksen itu harus 1 nih. Koefisien dari ini harus 1. Jangan lupa. Oke, sekian. Terima kasih.